Peraturan pembatasan media sosial untuk anak usia di bawah 16 tahun resmi berlaku pada Sabtu 28 Maret 2026. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas ini bertujuan untuk melindungi 70 juta anak Indonesia di tengah derasnya arus digital. Kebijakan ini diterapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sebagai langkah besar dalam memperkuat perlindungan anak di dunia internet. Kebijakan ini dituangkan dalam PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas yang diikuti aturan turunannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026. Aturan tersebut melarang anak usia di bawah 16 tahun untuk memiliki akun media sosial dan platform digital lainnya. Batasan usia minimum anak untuk memiliki akun pun diatur secara berjenjang, disesuaikan dengan tingkat usia dan resiko dari produk layanan digital yang diakses. Kepemilikan akun bagi anak berusia di bawah 13 tahun tetap harus mendapat persetujuan dari orang tua. Selain itu, akses hanya diperbolehkan pada produk atau layanan yang secara khusus dirancang untuk anak dan memiliki profil resiko rendah. Bagi anak usia 13 hingga di bawah 16 tahun, mereka hanya diperbolehkan memiliki akun pada layanan dengan resiko rendah dan tetap memerlukan persetujuan orang tua. Sementara itu, anak usia 16 hingga di bawah 18 tahun dapat memiliki akun untuk berbagai layanan digital dengan persetujuan orang tua, tanpa dibatasi hanya pada layanan beresiko rendah. Dari sisi penyelenggara atau penyedia platform melalui aturan tersebut, sejumlah platform digital dan media sosial wajib menonaktifkan akun anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta agar seluruh platform tunduk pada PP Tunas tersebut. Jadi dari sisi aturan semua sudah jelas, baik itu PP 17 tahun 2025, kemudian Permen yang kita keluarkan di awal Maret, kemudian Kepmen. Jadi kita mengikuti aturan yang ada di dalam hukum-hukum yang tadi kami sebutkan. Kami perlu mengingatkan juga bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tadi disampaikan pengenaan sanksi. Imbas dari peraturan tersebut, beberapa penyedia platform digital pun mulai menyesuaikan diri. Platform X contohnya, mereka mulai mengubah batasan usia minimal kepemilikan akun menjadi 16 tahun. Keputusan pemerintah ini juga disambut baik oleh berbagai pihak. Mereka menilai PP Tunas ini bisa menyelamatkan generasi muda bangsa dari segala bentuk penyesatan, kekerasan, dan pelecehan di dunia maya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai langkah ini bisa menjadi benteng pertahanan pertama anak untuk terhindar dari paparan negatif dunia maya. Kami melihat dampak anak terpapar screen time itu kan banyak banget nih Mbak. Tidak hanya secara kesehatan ya, tidak hanya secara kesehatan, tapi juga secara pemikiran, kemudian juga anak ini interaksinya jadi kurang dengan masyarakat ataupun dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan orang tua mungkin juga kita ngobrolnya jadi berjarak kan karena masing-masing sudah pegang dan lain sebagainya. Guru Besar Media Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Rahma Ida menambahkan, jika pembatasan ini dapat membuat anak lebih siap secara mental untuk menghadapi media sosial. Pasalnya dunia media sosial merupakan ruang yang sangat luas sehingga pengguna sulit mengontrol konten yang beredar di dalamnya. Terutama bagi anak yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Anak-anak berpotensi meniru gaya hidup para kreator konten meski mereka belum memiliki kesiapan secara mental maupun sosial. Kombinasi durasi paparan konten yang lama dan literasi digital yang belum mencukupi untuk mencetak konten media sosial secara bijak dapat membuat anak dewasa sebelum waktunya. Meski demikian, peran orang tua juga masih sangat diperlukan untuk memantau aktivitas gawai anaknya. Organisasi Save the Children Indonesia pada 2025 mengungkapkan, hampir 40% anak usia SMP mengakses gawai selama 3 hingga 6 jam di malam hari atau setelah waktu sekolah. Ini menunjukkan masih lemahnya peran orang tua dalam memonitori anaknya untuk berselancar di dunia maya. Ini banyak juga orang tua yang tidak memiliki kecakapan untuk bisa memonitor anak gitu ya dalam konteks literasi digital ini. Jadi sekali lagi pembatasan akses tidak cukup, tapi penting juga untuk memastikan
supaya anak-anak juga punya keterampilan, resiliensi, dan dukungan untuk menghadapinya dengan aman.